God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik yang di rumah? Coba kalian mau dengar gimana nih kabar adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Wah, pastinya luar biasa. Soalnya kita pengen ibadah bareng sama adik-adik yang di rumah. Iya dong kakak. Nah adik-adik, walaupun kita masih ibadah online, pokoknya kita tetap semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke Kak Kisha, gimana kalau kita bangkit berdiri aja nih? Ayo dong kakak. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Ayo. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita serius sama Tuhan, kita siapkan hati kita dan siapkan waktu kita untuk Tuhan. Yuk adik-adik. Ucapin syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.
Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau, memujimu, aku memujimu, kami sembah, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, kita ulangi lagu ini. Bapa Engkau baik Tuhan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapakku cinta Kau, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, kami puji, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. Puji Tuhan. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Engkau baik Tuhan. God is so good. Engkau sangat baik. God is so good. Is so good to me. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Udah, jangan main-main. Kita bilang ke Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan, Kau baik.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, masih memberikan kami Tuhan Yesus kesehatan sempurna ya Bapa. Sekarang kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami akan melompat-lompat meninggikan namamu ya Tuhan Yesus. Biar kami fokus ya Bapa, tidak main-main sama kiri kanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa di sini mau bersorak-sorak dengan Tuhan? Oke, di sini siapa yang mau bersuka dalam Tuhan? Saya juga kakak. Oke, jadi kita nyanyi aja lanjut ya kak. Oke. Dijadikan Tuhan, mari kita
Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipanggil olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Lebih semangat lagi adik-adik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yeay. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh teman kita. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga berdoa untuk Opa Andi dan keluarga. Biar kiranya Tuhan memberkati kesehatan dan kekuatan kepada Opa Andi dan keluarga. Juga untuk kedua wakil gembala, berkatilah mereka dan Bapak. Ya Bapak, Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka masih boleh mengajar kami walaupun kami sekolah minggu online. Berkati kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan, juga berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Berkati juga pemerintah kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden. Biar kiranya Tuhan menolong pemerintah kami untuk mengatasi COVID-19 dan negara kami boleh menjadi semakin baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sekarang yang kita siapkan hati kita lagi. Kita mau menyembah lagi, lebih lagi adik-adik sebelum masuk firman Tuhan. Yuk adik-adik, kakak undang kita lebih lagi menyembah Tuhan. Sungai muji
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita panggil Engkau Tuhan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita ulangin lagu ini adik-adik. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita ulangin lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita panggil Dia, panggil Dia Tuhan Yesus, panggil Dia Bapa kita. Bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dengan lembut. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan setiap kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Untuk bungkus ke kami Tuhan, juga adik-adik kami juga di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya padamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan?
apa Happy? Sudah, Kak. Iya, Happy juga udah siap. Cerita Pinter. apa, Kak? Hari ini kakak mau bercerita tentang Yusuf adik-adik. Ya, mau cerita tentang Yusuf. Yusuf yang taat dan rendah hati adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita mau berdoa dulu. Yuk, siapkan hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan perlindungan yang sempurna. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman dengan baik. Sehingga firman-Mu dapat menuntun kami ke jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, ini adalah Yusuf, lahir di masa tua Yakub. Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki. Ya, inilah 11 saudara laki-laki Yusuf. Itulah keluarga Yusuf. Wow, apakah Yusuf benar-benar memiliki banyak sekali saudara? Apakah kalian juga memiliki saudara laki-laki yang banyak seperti Yusuf? Akan tetapi semua saudaranya tidak menyukai Yusuf. Kenapa ya? Karena Yusuf merupakan anak kesayangan Bapak Yakub. Sampai adik-adik, suatu hari Yusuf dibuatkan jubah yang sangat indah. Ini jubahnya. Jubah tersebut tidak tertandingi bagusnya dan memiliki banyak sekali warna adik-adik. Sehingga banyak yang cemburu dan iri pada Yusuf. Wah, siapa ya yang kira-kira iri seperti itu? Ya, benar. Yang iri justru saudara-saudaranya Yusuf. Mereka cemburu sama Yusuf. Nah, sehingga puncak kebencian saudara-saudara Yusuf adalah saat Yusuf bercerita tentang mimpinya adik-adik. Mimpinya Yusuf ada 2. Yang pertama adalah tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang berdiri tegak. Lalu datanglah berkas-berkas gandum saudara-saudaranya yang lain sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Dan yang kedua, Yusuf bermimpi tentang matahari, bulan, dan bintang menyembah Yusuf. Apakah arti dari semua mimpi Yusuf ya adik-adik? Ternyata Yusuf telah menerima visi Tuhan melalui mimpi. Karena Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk Yusuf adik-adik. Wow, keren ya adik-adik. Maka iri hatilah saudara-saudaranya Yusuf adik-adik. Dan mereka berencana membunuh Yusuf. Mereka membawa Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur kering. Lalu lewatlah rombongan orang Ismail dan mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail untuk dijadikan budak. Bapak Yakub hanya tahu Yusuf sudah mati dan sangat sedih hatinya Bapak Yakub saat itu karena Yusuf anak kesayangannya Bapak Yakub. Dalam perjalanan menuju Mesir, Yusuf merasa sendiri. Akan tetapi adik-adik, Tuhan selalu menyertai dan bersama dengan Yusuf. Di Mesir, Yusuf dibeli seorang perwira bernama Potifar. Yusuf diberkati Tuhan di Mesir. Dan ia menjadi orang kesayangan Potifar. Di rumah Potifar dia mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengurus segala yang ada di rumahnya. Rumahnya besar, tapi Yusuf diberikan kepercayaan untuk mengurus rumah tersebut. Bagus kan? Ada juga adik-adik sesuatu yang buruk. Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara istana. Sedih ya adik-adik. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang, yaitu juru roti dan juru minum raja.
Masing-masing mendapatkan mimpi. Singkat cerita, juru minum dikembalikan ke jabatannya semula di istana. Sedangkan juru roti mati, sesuai dengan tafsiran mimpi yang Yusuf sampaikan. Yusuf berkata kepada juru minum, "Jangan lupakan aku ya jika kamu sudah keluar dari penjara ini." "Oke Yusuf," demikian kata juru minum. Sesudah 2 tahun berlalu, Raja Fir'aun bermimpi dan mempertanyakan arti mimpi tersebut. Mimpi apa ya aku ini? Aku nggak ngerti artinya. Juru minum teringat akan Yusuf dan menyampaikan kepada Raja Fir'aun. Kemudian Raja Fir'aun pun memanggil Yusuf. Dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Wow, keren kan adik-adik rencana Tuhan? Hidup Yusuf berubah jauh lebih baik. Setelah itu datanglah bencana kelaparan melanda. Wah, kalau ada bencana kelaparan gak bisa makan dong ya. Bisa mati nih banyak orang. Dan saat itulah Yusuf bertemu saudara-saudaranya. Saat saudaranya meminta pertolongan Yusuf, mereka nggak mengenali Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf menyatakan dirinya bahwa dialah Yusuf yang dulu mereka buang. Dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan penuh kasih. Setiap proses yang Tuhan berikan telah membentuk Yusuf menjadi pribadi yang rendah hati. Yusuf tidak menyimpan kepahitan kepada keluarganya, sekalipun dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengampuni mereka. Yusuf bahkan senang bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Dia juga mengasihi bangsanya, sehingga berusaha menolong mereka untuk keluar dari bencana kelaparan yang terjadi saat itu. Ya adik-adik, kita mau berdoa sama juga barengan happy. Setelah itu kita akan mengerjakan kreativitas. Oke, yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Pimpin kami untuk selalu berjalan di dalam jalan-Nya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan biar dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Thank you, God bless you. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita kreativitas lagi. Oke, tadi kamu sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf, ya kan? Nah, Yusuf itu kan mengampuni saudara-saudaranya. Kita juga mau belajar mengampuni. Hari ini kita akan membuat kreativitas seperti ini. Ini namanya adalah balon plastik. Kita mau bikin balon plastik dengan gambar seperti muka Yusuf dan baju berwarna-warni dan ayat firman Tuhannya. Siap? Mari kita kerjakan. Oke, alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Kantong plastik kiloan yang agak besar. Lalu ada kertas berwarna hitam, nanti kakak mau bikin ini sebagai rambutnya. Kertas berwarna-warni untuk menulis ayat firman Tuhan dan sebagai jubah Yusuf nanti. Dan ini kakak sudah potong lingkaran untuk bentuk mata dan ini adalah hidungnya. Lalu kita butuh gunting, bolpen untuk menggambar, lem, dan spidol untuk menulis ayat firman Tuhan. Oke, mari kita mulai.
Pertama-tama ini kakak singkirkan dulu ya. Yang akan kakak bikin pertama kali adalah menuliskan ayat firman Tuhan. Tetapi kakak tidak menulis seluruhnya. Kakak hanya akan menulis intisarinya saja, yaitu aku mau mengampuni. Nah, kalau sudah, mari kita bikin balon plastiknya. Ini kakak sudah siapin rambut-rambutnya di sini. Mari kita lem satu persatu di bagian tepi atas plastiknya ya. Ini yang bisa dibuka di bawahnya. Nah, ini kita bagian tepi atasnya yang tidak bisa dibuka. Kakak mau lem. Oke, rambutnya sudah jadi. Kalau sudah jadi, mari kita tempel mata, mulut, dan hidungnya. Tadi kakak sudah menggunting dari kertas warna hitam ini membentuk mata. Tinggal siap ditempel. Kalau kamu punya mata-mataan, akan lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak, pakai kertas saja, kamu gunting membentuk mata. Matanya sudah. Sekarang kita tempel hidungnya. Mulutnya kakak mau gunting. Nah, kakak punya kertas warna merah seperti ini. Kakak akan gunting. Kakak akan gambar dulu, gambar mulutnya. Lalu kita gunting. Ada gambarnya seperti ini. Mari kita gunting. Rambut, mata, hidung, mulut sudah jadi. Sekarang kita akan tempel. Aku mau mengampuni, tempel di tengah-tengah seperti ini. Sudah? Nah, kan tadi kita sudah punya kertas warna-warni. Kakak mau tempel di samping-sampingnya. Kita taruh lem saja di samping-sampingnya. Lalu tempel kertas warna-warni. Lalu kakak juga mau membentuk tangannya. Kakak mau bentuk tangannya pakai warna ini. Kita gambar tangannya ya. Jadi, siap kita tempel. Balon Yusuf siap untuk kita tiup. Nah, balon plastik dengan gambar muka Yusuf sudah jadi. Coba kita tiup ya. Ya, lucu ya. Ini kalau kamu mau, kamu bisa ikat lalu kamu kasih stick di bawahnya untuk kamu mainin di rumah. Aku mau mengampuni. Kakak mau mengampuni, kamu juga mau mengampuni. Tuhan memberkati.